Ketika serangan dimulai, ternyata Kazekage yang menyamar itu adalah Orochimaru. Dia kemudian menawan ketiga Hokage melalui serangan mendadak. Pengawal Kazekage adalah Sound 4, dan mereka dengan cepat mengeksekusi Seimei Kikaku, seorang ninja penghalang kelas atas, yang membuat tidak ada yang bisa masuk atau keluar area, mengisolasi ketiga Hokage dengan Orochimaru. Pada saat yang sama, shinobi dari Otogakure dan Sunagakure menyusup ke desa Konoha dan bertempur dengan shinobi Konoha, seperti Kakashi dan Gai. Kankuro dan Temari membawa Gaara pergi agar dia bisa sembuh dari serangan Sasuke, sementara Sasuke mengejar mereka. Kakashi kemudian memerintahkan Sakura untuk membangunkan Naruto dan Shikamaru untuk misi peringkat A. Setelah Sakura membangunkan Naruto dari jutsu tidur, dia menemukan bahwa Shikamaru sudah membatalkan jutsu itu sendiri, tetapi dia tidak mau terlibat dalam konflik apapun. Ini adalah penguatan karakter, dan dia memerintahkan mereka untuk membawa Sasuke kembali dan menunggu perintah lebih lanjut di tempat yang aman. Ini adalah misi peringkat A, dan mantan murid jahatnya Orochimaru membebaskan ninja tingkat atas. Pertempuran terjadi di kedua pihak dan kekuatan keduanya cukup seimbang. Orochimaru kemudian memecah keseimbangan dengan teknik terlarang Ido Tensai, di mana dia memanggil dua Hokage sebelumnya dari kematian dan mengendalikannya untuk melawan mantan murid mereka, Hiruzen. Segera akan ada yang serius. Mereka mencoba diserang dari sembunyi, Shikamaru menyuruh mereka maju dan dia akan menghentikan para penyerang. Dengan teknik Shadow Imitation yang dikombinasikan dengan kecerdasannya, Shikamaru berhasil menahan penyerang, tetapi dia cepat menyadari bahwa ada satu penyerang yang bersembunyi dan dia belum pulih cakra dari serangan Temari. Ketika dia berpikir nyawanya akan berakhir, gurunya Asuma datang dan menyelamatkannya. Pertempuran antara Hokage semakin intens. Pertempuran elemen kelas atas terjadi dan ketiga Hokage berada dalam posisi lemah, melawan dua Hokage sekaligus sambil berhadapan dengan Orochimaru yang sangat sulit. Oleh karena itu, dia memanggil Raja Monyet Ema dan memintanya berubah menjadi tongkat legendaris untuk digunakan sebagai senjata. Orochimaru kemudian mengeluarkan pedang sejarah Kusunagi. Ketiga Hokage berhasil menyerang dua Hokage pertama, tetapi dia cepat menemukan bahwa Ido Tensai memulihkan semua kerusakan pada kedua Hokage, membuat mereka tidak bisa dibunuh. Berita buruk lainnya yang ditemukan ketiga Hokage adalah Orochimaru telah menguasai teknik terlarang lain, membuat kulit wajahnya terbuka dan mengungkapkan wajah wanita muda. Sasuke akhirnya menyusul tiga bersaudara itu, dan Temari memutuskan untuk menghadapi Sasuke agar Kankuro dan Gaara bisa melarikan diri. Namun, dia tidak sebanding dengan Sasuke dan dengan mudah dikalahkan. Orochimaru mengungkapkan rencananya untuk memperpanjang umur dengan mencuri tubuh orang lain dan sasaran berikutnya adalah Sasuke Uchiha. Hal itu menjijikan. Ketiga Hokage mengingat kesalahan masa lalu bahwa dia tidak mengubah jalur hidup Orochimaru ketika dia punya kesempatan. Pertempuran berlanjut. Ketiga Hokage menggunakan Shadow Clone Jutsu untuk menghadapi dua Hokage sambil mengumpulkan sisa cakra untuk menggunakan teknik terlarang Shiki Fujin, gerakan yang menyebabkan kematian keempat Hokage. Orochimaru menyatakan bahwa dia akan menghancurkan dirinya dan desa Konoha, tetapi ketiga Hokage menjawab bahwa dia mungkin mati dalam pertempuran ini, tetapi kematiannya akan tetap menjadi pilar desa dan mendukung Konoha. Pertempuran maut antara Hokage berlanjut. Ketiga Hokage dengan cara apapun berhasil menyegel jiwa kedua Hokage dengan teknik Shadow Clone untuk mengakhiri Ido Tensai. Kemarahan Orochimaru meningkat ketika dia menemukan bahwa Orochimaru telah menggunakan murid-muridnya sendiri, Seikan dan Kin, sebagai kurban untuk memanggil Hokage. Hokage pertama menyerang Orochimaru untuk menyegel jiwanya, tetapi Orochimaru berhasil menyelipkan pedangnya Kusunagi dari belakang dan memberikan serangan mematikan pada Hiruzen yang menembus tubuhnya. Tetapi Ema mencegah pedang itu mengakhiri nyawanya segera. Orochimaru bertanya-tanya mengapa Hokage tidak menghindari serangan itu. Ketiga Hokage menjelaskan bahwa Shiki Fujin akan mengorbankan nyawanya ketika dia menyelesaikan pertempuran. Shino menyusul Sasuke dan tiga bersaudara itu, Temari bergabung dengan mereka. Shino memutuskan untuk menghadapi Kankuro untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai, sementara Sasuke melanjutkan mengejar Gaara dan Temari. Pertempuran ujian penyaringan yang sangat dinanti-tunggu akhirnya tiba. Kankuro menggunakan banyak senjata tersembunyi yang disimpan di badannya untuk mengecoh Shino, tetapi Shino berhasil menghindarinya, semua dengan menggunakan Kikaichu. Namun, Kankuro memang mengecoh Shino dengan serangan gas beracun. Ketika Kankuro berpikir dia telah menang, Shino memerintahkan semutnya untuk mengkonsumsi semua cakra dia, membuatnya roboh. Kemenangan Shino tidak berlangsung lama karena dia juga roboh ke lantai ketika racun memasuki tubuhnya. Kita akhirnya melihat pertempuran antara Shino dan Kankuro dan itu pasti tidak mengecewakan. Shino pasti adalah pemain tersembunyi.
Gaara melemparkan temari jauh ketika Sasuke menyusul mereka. Dia mengumumkan bahwa Sasuke adalah lawannya dan dia akan membunuhnya sambil mengaktifkan bentuk awal transformasinya, menimbulkan ketakutan di udara. Dia dengan cepat menggunakan pasir untuk meregenerasi lengan yang terluka. Gaara semakin bertekad untuk mengakhiri nyawa Sasuke. Setelah itu Sakura dan Pakun tiba di tempat kejadian. Di episode berikutnya, Gaara mengungkapkan masa lalunya yang menyedihkan, menyatakan bahwa Sakura mengingatkannya pada pamannya Yashamaru. Yashamaru adalah shinobi yang peduli pada Gaara selama masa kecilnya. Dia mengajarkannya ide tentang rasa sakit. Jika rasa sakit mengenai hati, itu membutuhkan waktu paling lama untuk sembuh dan cinta adalah satu-satunya obat. Suatu malam, Gaara diserang oleh pembunuh dan Yashamaru melindunginya sambil memberikan serangan mematikan pada pembunuh. Gaara kemudian mengungkapkan identitas pembunuh dan dia terkejut ketika menemukan bahwa itu adalah Yashamaru, satu-satunya orang yang peduli padanya. Gaara bertanya pada Naruto apa arti Sasuke dan Sakura baginya. Naruto menjawab bahwa mereka adalah temannya dan dia lebih lanjut menyatakan bahwa dia akan menghancurkan Gaara jika dia menyentuh mereka. Gaara kemudian menyepit Sakura sambil memberikan rasa sakit padanya. Hal itu membuat Naruto marah dan dia melesat ke arah Gaara. Sejarah Gaara terus terungkap. Kita mengetahui bahwa Yashamaru diperintahkan oleh keempat Kazekage untuk membunuh Gaara, dan dia sendiri membenci Gaara karena Gaara telah mengambil nyawa kakaknya. Yashamaru menghilang dari bumi ketika api kunai ledakan menelan dia. Itu mungkin salah satu latar belakang paling menyedihkan yang kita dapatkan di awal acara. Kembali ke masa kini, Gaara menyepit Sakura lebih erat ke pohon, memberikan rasa sakit dan tekanan padanya. Gaara terus bertransformasi menjadi Shukaku dan mengumumkan bahwa dia juga akan mengakhiri nyawa Naruto. Naruto mencoba memanggil Gamabunta tetapi sebaliknya, dia memanggil Gamatatsu yang lebih kecil dan lemah. Gaara meluncurkan serangan pasir pada mereka dan Naruto menyelamatkan Gamatatsu saat shuriken menyilanginya. Naruto menyadari bahwa jika bukan karena temannya Sasuke, Sakura, Kakashi, dan Iruka Sensei, dia mungkin akan berakhir seperti Gaara, makhluk yang hanya ingin membunuh orang. Dia memahami kesendiriannya dan ingin menyelamatkannya dari kegelapannya dengan segala cara. Naruto menggunakan Shadow Clone Jutsu untuk melakukan 1000 tahun kematian, dengan menggunakan kunai dengan tali ledakan, berhasil membahayakan Gaara tetapi itu tidak cukup. Sasuke menyuruh Naruto untuk membawa Sakura dan lari sementara dia menahan Gaara. Naruto mengingat percakapan yang dia miliki dengan Haku dan dia bertekad untuk tidak lagi lari. Dia mengaktifkan Cakra Ekor 9 untuk mengeksekusi ribuan Shadow Clone. Itu mungkin salah satu momen paling keren untuk Shadow Clone sejak Naruto menyelamatkan Iruka di episode ke-1. Satu-satunya cara Gaara bisa menang adalah dengan bertransformasi sepenuhnya menjadi Shukaku. Untuk melawan ini, Naruto memanggil Gamabunta. Gaara menggunakan teknik tidur untuk memungkinkan Shukaku mendapatkan kendali penuh, meningkatkan kekuatan makhluk ekor 1. Gamabunta memahami situasi dan menghargai bagaimana Naruto memiliki nyawanya, jadi dia memutuskan untuk membantu Naruto. Pertempuran antara raksasa itu pecah. Naruto dan Gamabunta berada dalam posisi lemah dan menyadari bahwa mereka perlu menangkap Shukaku, sementara Naruto mengangunkan Gaara untuk mengalahkan makhluk ekor 1. Satu-satunya makhluk yang Naruto ingat memiliki gigi runcing untuk menangkap Shukaku adalah ekor 9. Oleh karena itu dia menggunakan transformasi kombinasi untuk mengubah Gamabunta menjadi ekor 9. Gamabunta yang berubah menjadi ekor 9 berhasil menangkap Shukaku, memungkinkan Naruto melompat ke langit sambil memberikan pukulan besar pada Gaara untuk membangunkannya. Kembali ke desa, Shinobi Konoha mulai mendapatkan keunggulan dan mulai mengalahkan penyerang. Pertempuran antara ketiga Hokage dan Orochimaru telah mencapai akhir. Ketika Hiruzen menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menyegel seluruh jiwa Orochimaru, dia kemudian hanya menyegel tangannya, melarang mantan muridnya untuk pernah menggunakan jutsu apapun lagi. Orochimaru kemudian melarikan diri. Kematian ketiga Hokage menandai akhir serangan. Pada saat yang sama, Naruto merangkak ke arah Gaara ketika mereka bertukar pidato tentang ide cinta dan kebencian. Akhirnya, Naruto memberikan pukulan terakhir pada Gaara untuk mengakhiri pertempuran ini. Naruto merasakan iba pada masa kecil Gaara, tetapi jika dia pernah membahayakan temannya, dia akan mengakhiri nyawanya. Sasuke datang untuk membantu Naruto sambil menyadari kekuatan Naruto dan memahami bahwa kekuatannya muncul dari membantu orang lain. Pertempuran dengan Naruto mengubah pandangan Gaara tentang dunia dan dia diselamatkan oleh Temari dan Kankuro. Dia mendekati mereka ketika mereka melarikan diri. Keesokan harinya, semua Shinobi Konoha berkumpul untuk merayakan kematian yang terjadi selama serangan.
terutama untuk ketiga Hokage. Naruto kemudian bertanya pada Iruka Sensei mengapa orang akan mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Iruka Sensei menjelaskan bahwa itu akan meninggalkan warisan untuk orang lain dan mereka akan dikenang selamanya. Episode berakhir dengan sepasang pengunjung yang tidak dikenal berdiri di luar Konoha dengan salah satunya memiliki mata Sharingan, dan itu adalah akhir dari RC Konoha Crush.